Shalom adik-adik sekolah minggu. Berikut adalah adik-adik sekolah minggu yang beribadah minggu lalu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pam pam parang pam 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 parang pam pam pam. Tetap semangat bersekolah minggu ya adik-adik semua. Kitab suci. Dan selamat beribadah untuk hari ini. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik kekasih Tuhan, tentunya kita tetap bersuka cita oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Hingga saat ini kita masih boleh bertemu di dalam kasih Tuhan lewat ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik kekasih Tuhan, sebelum mulai, kakak mau kasih ya. Kalau kakak bilang, anak Tuhan, jawabnya siap. Ayo, 1, 2, 3. Anak Tuhan, siap. Sekali lagi, anak Tuhan, siap. Puji Tuhan. Adik-adik kekasih Tuhan, tentunya pasti kita siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyi "Kumasuki Gerbangnya". Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya ini sudah ada sejak berbakar. Janganlah musuh-musuhku berdiri atas aku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dengan segenap hati kami karena Engkau telah menyerahkan anakmu yang tunggal kepada maut demi menebus kami, agar semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peliharalah hidup kami ya Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Ampunilah segala dosa kami oleh karena pengorbanannya bagi kami. Dengarkanlah doa kami di dalam pengasihan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Devi. Namun sebelum itu, mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan, yaitu selamat pagi Bapa. Shalom adik-adik. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kakak minta adik-adik sudah disiapkan dulu Alkitabnya, catatannya, pulpennya ya adik-adik. Sudah disiapkan? Kakak kasih waktu 1 menit deh buat siapkan Alkitab, catatannya, dan pulpennya. Baik adik-adik, sudah? Puji Tuhan. Baik adik-adik, sebelum itu kita sikap berdoa ya adik-adik ya. Mari tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas kasih dan sayang-Mu yang dimana pada hari ini Bapa Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan umur panjang untuk kami bisa kembali lagi Bapa beribadah online pada hari Minggu ini ya Bapa. Bapa yang baik, bimbing kami ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini ya Bapa. Sampai selesai, biarlah Tuhan selalu ikut campur tangan dalam sekolah minggu kami ini. Berkati juga firman-Mu ini Bapa yang aku akan sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi makna dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu kami. Inilah doa kami ya Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam ke tangan pengasihan-Mu. Amin. Nah adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya, pulpennya, dan catatannya? Baik, kalau begitu mari kita buka Alkitab kita dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Nah, sebelum itu Matius perjanjian apa? Baru apa lama ya? Wah, perjanjian baru. Sudah dibuka Alkitabnya dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Baik, maka kakak bacakan ya. Di Taman Getsemani ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya
dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidaklah kamu sanggup berjaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, adik-adik, judul perikop hari ini adalah doa Yesus di Getsemani, adik-adik. Nah, jadi kakak mau cerita. Jadi adik-adik, Yesus berserta murid-muridnya, adik-adik. Ini kakak ada gambar ya. Nih, kakak ada gambar. Ini Yesus berserta murid-muridnya, adik-adik, berjalan dari tempat makan menuju ke taman Getsemani, adik-adik. Taman yang Getsemani yang sangat sunyi, adik-adik. Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Yesus berjalan agak jauh di dalam taman, adik-adik, supaya ia bisa apa, adik-adik? Bisa berdoa, adik-adik. Bisa berdoa sendirian. Lalu ia mengajak siapa, adik-adik? Mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, adik-adik nih. Nah, ketika Tuhan Yesus mau berdoa, adik-adik nih. Ketika Tuhan Yesus mau berdoa, Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes nih. Ketiga anak murid-muridnya untuk apa, adik-adik? Menemani dia untuk berjaga dan berdoa, adik-adik nih. Lihat ya, Tuhan Yesus sedang berdoa di taman Getsemani, adik-adik. Setelah itu apa, adik-adik, yang terjadi? Setelah Tuhan Yesus berdoa, ini adik-adik, Tuhan Yesus berdoa, apa yang terjadi, adik-adik? Yesus sudah berdoa kepada Bapa, meminta pertolongan kepada Bapa. Lalu apa? Murid-murid Tuhan Yesus tadi yang Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu apa, adik-adik? Lihat ini, adik-adik, tidur, adik-adik. Ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berjaga-jaga dan berdoa, tetapi mereka, lihat ini, adik-adik, sangat ngantuk, adik-adik, karena sudah kekenyangan, matanya sangat berat sekali. Akhirnya mereka tidur, dan Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Katanya, "Hei Petrus, Yohanes, Yakobus, mengapa engkau tidur? Mengapa engkau tidak berjaga-jaga dan berdoa?" Tapi mereka apa, adik-adik? Menghiraukan perkataan Tuhan Yesus, adik-adik. Dia sangat tidur, sangat lenyap. Matanya sudah ngantuk sekali, adik-adik nih. Petrus, Yakobus, dan Yohanes sangat matanya sangat apa? Sangat berat sekali, adik-adik. Akhirnya mereka ketiduran dan mereka tidak berdoa, adik-adik. Akhirnya Tuhan Yesus apa, adik-adik? Pergi lagi untuk kedua kalinya dan berdoa lagi, adik-adik. Lihat ini. Tuhan Yesus lagi berdoa, lagi meminta pertolongan kepada Tuhan, kepada Bapa. Yang dia bilang begini, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Adik-adik, Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapa, ya adik-adik. Tuhan Yesus sebenarnya takut, adik-adik, sebelum ia apa, adik-adik? Nah, takut sekali, adik-adik, Tuhan Yesus itu sebelum ia dijemput oleh apa?
prajurit adik-adik takut sekali. Akhirnya iya apa dik? Walaupun Tuhan Yesus itu sedih, takut, tapi dia tetap berdoa adik-adik. Dan akhirnya untuk kedua kalinya dia datangi lagi adik-adik. Datangi lagi murid-muridnya yang 3 orang ini, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes katanya. Yesus membangunkan mereka lagi katanya. Hai Petrus, hai Yakobus, hai Yohanes katanya. Mengapa engkau tidur kembali? Mengapa engkau tidak berdoa? Kau tidak berjaga-jaga? Katanya kayak gitu kan adik-adik kepada murid-muridnya. Tapi mata mereka itu tetap ngantuk. Itu yang sudah kedua kalinya. Akhirnya apa adik-adik? Petrus, Yakobus dan Yohanes itu tetap saja adik-adik dia tidur. Tetap tidur lagi, tidur. Dan akhirnya Tuhan Yesus pergi lagi adik-adik. Untuk apa? Ketiga kalinya berdoa lagi. Akhirnya setelah Tuhan Yesus berdoa, akhirnya dia mempasrahkan dirinya dan berdoa kepada Bapa dan menghampiri lagi adik-adik. Ini Yakobus, Petrus dan Yohanes katanya. Seperti ini. Marilah kita pergi untuk mendatangi yang mengkhianati aku akan segera datang adik-adik. Wah, Petrus, Yakobus dan Yohanes itu sangat bingung sekali. Mengapa Tuhan berkata seperti itu adik-adik? Dan akhirnya apa adik-adik yang terjadi? Ketika itu adik-adik telah datang apa adik-adik? Nih, nah, seorang prajurit yang akan menangkap Tuhan Yesus adik-adik. Nih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, dan ini prajurit yang membawa obor dan pentungan adik-adik ke dalam taman Getsemani adik-adik. Dia sudah jauh udah melihat Yesus. Wah, di sana ada Yesus bersama murid-muridnya katanya. Mari kita tangkap, dia bilang gitu. Dan salah satu adik-adik murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas menghampiri Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Yudas itu ada di sini adik-adik, menghampiri Tuhan Yesus. Akhirnya Yudas adik-adik mendatangi Tuhan Yesus, menghampiri Tuhan Yesus dan memberikan apa adik-adik? Memberikan tanda kepada prajurit-prajurit itu katanya gini. Ketika aku nanti bertemu Tuhan Yesus, aku akan mencium pipi Yesus. Itulah pertanda bahwa itu adalah Yesus katanya adik-adik. Katanya Yudas kepada prajurit-prajurit itu adik-adik. Yudas tadi kan membawa obor bersama prajurit-prajurit itu adik-adik. Dan dia bersama Tuhan Yesus dan dia mencium Tuhan Yesus dan memberikan tanda kepada prajurit-prajurit itu, inilah Yesus, dan tangkaplah adik-adik. Nah, setelah dari situ adik-adik, akhirnya apa? Lalu Petrus apa? Lalu Petrus itu yang tadi yang 3 orang, Petrus, Yakobus dan Yohanes itu adik-adik, Petrus datang mendampingi di sebelahnya Tuhan Yesus dan dia bilang begini, kata Petrus. Nih, gak ada gambar. Nih, lihat ini. Di sini ada Petrus, ada Tuhan Yesus dan bersama prajurit-prajurit itu. Lalu Petrus mengambil pedangnya dan memotong salah satu apa? Telinga para prajurit itu adik-adik. Sudah dipotong telinganya. Lalu Tuhan berkata apa adik-adik? Padahal prajurit itu jahat adik-adik, mau menangkap Tuhan Yesus. Tapi Petrus mengambil pedangnya, memotong telinganya prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh apa adik-adik? Menyingkirlah Petrus dari pedangnya. Lalu ia apa adik-adik? Menyembuhkan apa? Menyembuhkan telinga prajurit itu adik-adik. Prajurit itu yang mau menangkap Tuhan Yesus ini adik-adik. Adik-adik pasti berpikir kan, Tuhan Yesus itu baik sekali. Padahal prajurit-prajurit itu apa adik-adik? Ingin menangkap Tuhan Yesus lah adik-adik. Nah, pasti adik-adik berpikir setelah Tuhan Yesus ditangkap, setelah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan prajurit-prajurit itu, adik pernah berpikir enggak prajurit itu akan melepaskan Tuhan Yesus? Karena telinganya tadi sudah disembuhkan Tuhan Yesus, kira-kira prajurit itu melepaskan Tuhan Yesus enggak adik-adik? Ternyata adik-adik tidak adik-adik. Tuhan Yesus apa? Nih adik-adik, tetap dibawa paksa oleh prajurit itu adik-adik. Dibawa pakai pedang,
akhirnya Tuhan Yesus ditangkap adik-adik. Nah, dari cerita sekolah minggu hari ini adik-adik, coba adik-adik, betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita, kepada adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus itu walaupun ia ditangkap oleh prajurit-prajurit saat di Taman Getsemani, tapi Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus masih menyembuhkan telinga prajurit yang terluka yang dilukai oleh Petrus adik-adik. Begitu baik enggak Tuhan Yesus itu? Nah, sungguh baik adik-adik. Walaupun Tuhan Yesus itu sedih. Adik-adik tadi apa dia? Itu sangat sedih adik-adik karena mau ditangkap oleh prajurit-prajurit itu adik-adik. Akhirnya ia tetap apa adik-adik? Berdoa adik-adik, berdoa kepada Bapa, meminta pertolongan. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Ketika adik-adik ada susah, ada pergumulan, sedih, apalagi ya, gak bisa ngerjakan PR, kesulitan mengerjakan PR, adik-adik berdoa nggak kepada Tuhan Yesus? Atau biarin aja gak usah dikerjain PR-nya, kan susah, tanpa meminta pertolongan Tuhan Yesus adik-adik. Coba contoh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus susah, bergumul, sedih, dia tetap berdoa kepada Bapa meminta pertolongan dan berserah diri adik-adik nih. Dia tetap berserah diri tadi kan? Lihat fotonya. Dia tetap berdoa adik-adik. Nah, ya kan? Berdoa kepada Bapa untuk bisa apa? Adik-adik meminta pertolongan. Adik-adik gitu juga enggak? Ketika adik-adik sulit, ada pergumulan, banyak sekali kesedihan, adik-adik berdoa adik-adik. Nah, dan adik-adik berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan adik-adik. Amin. Amin. Nah, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan kita ini, coba kakak minta setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan ini, kakak minta adik-adik videokan, adik-adik bercerita pengalaman, menyampaikan doa kepada Allah adik-adik. Oke? Nah, adik-adik videokan setelah khotbah kita ini ya. Dan jangan lupa di-share ke grup WA masing-masing. Per sektor ya adik-adik ya. Jangan lupa ya, itu tugas untuk minggu ini. Nah, baik adik-adik, kita telah selesai mendengarkan khotbah hari ini, maka kita akan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk kasih dan sayang yang mana pada hari ini Bapa kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Bapa menjadi makna kehidupan buat adik-adik sekolah minggu kami ini Bapa, supaya ia terus berdoa, meminta pertolongan-Mu ya Bapa. Begitu baik kasih dan sayang-Mu kepada kami semua Bapa. Ya Bapa yang baik, terima kasih juga atas berkat dan kasih sayang-Mu kepada kami ini semua ya Bapa. Berkati kami ya Bapa, supaya kami juga Bapa bisa kembali normal untuk ibadah sekolah minggu kami, dan kami bisa berkumpul kembali dengan adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasih-Mu. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya tugas sekolah minggu hari kita ini. Dan jangan lupa juga di-share ke sektor masing-masing. Bye-bye. Jaga kesehatan. Adik-adik kekasih Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga kita pahami secara bersama-sama dan kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan kapan dan dimanapun kita berada. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya itu kita akan memberikan persembahan lewat ibadah kita saat ini. Mari adik-adik memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita jalankan persembahan kita, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, yaitu menyanyi Berilah yang baik.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang ada kepada Yesus Kristus kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu. Jangan lupa jaga